Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati segenap pengurus takmir dari Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, Bapak maupun Ibu serta sahabat-sahabat fillah yang mungkin baru bisa menyimaknya secara online. Semoga kita semuanya senantiasa dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, senantiasa Allah lapangkan pula keharmonisan rumah tangga kita, Allah mudahkan pula seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, dan seluruh hal yang kita lakukan, insya Allah senantiasa dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah bernilai ibadah di sisinya. Amin Allahumma amin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih diizinkan untuk memakmurkan masjid, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena kita bisa beribadah saja, itu bagian dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa amal solih saja, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Kita masih diketuk hati kita untuk berkumpul dalam halaqah, majelis-majelis ilmu seperti ini adalah bagian pula dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur, kita ucapkan kalimat tahmid dengan penuh hikmat, dengan dilibatkannya sepenuh hati kita. Monggo sareng-sareng kula dherekaken. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan, ya, kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya, sebagaimana pula yang disebutkan dalam firman Allah Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah ya uswatun hasanah. Maka bismillah dengan kita hadir di sini, kita pelajari terus ya secara bertahap kitab Khulasah Nurul Yakin ini, mempelajari sejarah beliau sebagai salah satu uswatun hasanah, suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Maka dengan kita terus belajar, maka akan menumbuhkan kita semakin mengenal beliau, semakin muncul rasa mahabbah diri kita kepada baginda. Kita mengaku sayang, mengaku bersaksi dalam syahadat kita, syahadat yang kedua, tapi apakah sungguh-sungguh kita bersaksi kalau kitanya saja belum begitu mengenal dengan beliau? Maka dengan kita semakin belajar sirah beliau, kehidupan beliau, kita pun akan semakin menumbuhkan rasa kasih sayang kita, rasa cinta kita kepada beliau, yang semoga pula sebagaimana dalam sabda beliau yang diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu beserta orang yang dicintainya pada hari kiamat. Maka semoga dengan kita semakin cinta kepada beliau, kita pun kelak bisa dikumpulkan bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Maka mari kita ya baca sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah, di pertemuan kemarin sebelumnya kita review sejenak, kita kemarin baru masuk di fase yang kedua, fase periode kedua dari kehidupan Rasulullah, yakni ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Beliau merasakan adanya getaran yang hebat ketika beliau sedang beruzlah, berkhalwat di Gua Hira. Beliau dituntun oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau langsung berlari pulang, ya, ditenangkan oleh istri beliau, diselimuti, ya, Masya Allah, ditenangkan sangat luar biasa. Setelah ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, kemudian beliau diajak untuk silaturahmi kepada salah satu pendeta yang bernama sinten kemarin, masih ingat Bapak Ibu? Ya, Waraqah bin Naufal. Masya Allah, luar biasa. Ketika beliau ya bersilaturahmi dengan pendeta ini, kemudian disebutkan bahwa apa yang kamu ceritakan itu sesungguhnya seperti namus yang ya
bertemu dengan Musa ya. Namus ini ternyata adalah yang dimaksud adalah malaikat Jibril, dan beliau dipesankan kelak kamu akan dimusuhi, kelak kamu akan diusir dari kaummu sendiri. Masya Allah. Nah, setelah fase itu ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu masa di mana Rasulullah diuji dengan masa disebut dengan terputusnya wahyu. Ada yang menyebutkan itu 8 hari, ada yang menyebutkannya itu 40 hari, ada yang menyebutnya berbulan-bulan. Kalau di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, itu induknya kepada kitab langsung Nurul Yakinnya, itu jumhur ulamanya menyebutkan lebih spesifiknya di 40 hari. Jadi Rasulullah itu setelah dapatkan wahyu yang pertama, itu ada jeda untuk turun wahyu berikutnya. Maka Rasulullah pun beberapa kali diteguhkan oleh malaikat Jibril bahwa saya ini Jibril, kamu itu Rasulullah. Saya ini Jibril, kamu itu Rasulullah. Berkali-kali ditemuin. Kemudian ya tibalah masuk masa di mana Rasulullah SAW, di episode kita kali ini kita akan membahas tentang Rasulullah mulai berdakwah secara rahasia, secara samar, secara sembunyi-sembunyi. Nah, detik-detik sebelum beliau dapatkan wahyu yang kedua, maka Rasulullah SAW itu sejatinya sedang berjalan, kemudian mendengar ada seruan dari malaikat Jibril, seruan dari langit. Kemudian beliau menghadap ke atas, ternyata ada sesosok yang pernah dijumpainya di Gua Hira. Ini adalah malaikat Jibril yang besarnya luar biasa. Itu ya, beliau duduk di antara langit dan bumi, artinya melihatnya itu sangat tinggi sekali. Kemudian beliau muncul rasa ya bahwa kemarin saja saya di Gua Hira ya, dipeluk oleh malaikat Jibril saja rasanya sampai menggigil. Maka beliau langsung menuju pulang ke rumah. Ketika beliau pulang ke rumah, beliau kemudian meminta istrinya, yakni Sayyidah Khadijah, untuk selimutilah diriku. Maka setelah itulah diberikan wahyu Quran surah Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 7. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ini sebagai landasan di episode ketika baginda Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baik, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan kita memahami, Allah memudahkan kita bisa mengambil ibrah, Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga dengan wasilah kita hadir majelis ilmu ini, Allah pula ya lapangkan rezeki kita, Allah lapangkan kesehatan kita, Allah lapangkan kebahagiaan rumah tangga kita, Allah lapangkan seluruh aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Ala kulli niyatin shalihatin lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ad-da'watu sirran. Ad-da'watu sirran, dakwah secara samar atau dakwah secara halus, secara sembunyi-sembunyi. Bada'a memulai ya, bada'a memulai sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran, dengan ajakan atau dengan seruan secara sembunyi-sembunyi. Lama nazala alaihi. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kapan? Lama nazala alaihi, ketika turun ayat Al-Quran kepadanya, yakni ya, firman Allah berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Jadi turunnya ayat ini, firman Allah ini adalah ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang berselimut tadi. Sebelumnya beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Ketika beliau berselimut, diserulah dengan firman Allah ini. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Kum fa'angdir, bangunlah, lalu serukan Tuhanmu.
Sontak ketika saat itu Rasulullah langsung bangun dari tempat tidurnya. Beliau langsung buka selimutnya, beliau langsung bangun ketika beliau mendengar firman Allah, fa'anzir, bangunlah, lalu serukan Tuhan. Wa rabbaka fakabbir, hendaklah agungkan namanya, maksudnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Ini sebagai salah satu adab perintah dari Allah. Sebelum kita sungguh-sungguh menghadap kepada Allah, itu harus suci lahir batin kita. Makna pakaian di sini juga sesungguhnya ini tersirat juga kepada kita umat-umat dari Rasulullah. Ketika kita hendak berjumpa kepada Allah, maksudnya adalah dalam sholat kita harus juga bersuci pakaian kita, badan kita dari hadas besar maupun hadas kecil, tempat kita sujud dan lain sebagainya. Warujza fahjur, ada yang menyebutkan makna warujza itu berhala, ada yang menyebutkannya pula sebagai perbuatan-perbuatan dosa. Jadi warujza fahjur, dan perbuatan-perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, janganlah engkau tunjukkan kebaikanmu dengan mengharap diberikan balasan yang lebih banyak. Ini maknanya adalah tentang kita itu diingatkan kalau kita berbuat sesuatu jangan sampai itu di level pamrih. Karena saya sudah nolong kamu, maka harusnya saya nanti akan ditolong oleh dia dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu, atau maknanya bisa lebih dalam, dan atas perintah Rabbmu fasbir, maka bersabarlah. Maka dengan ayat ini sejatinya ada satu pesan yang sangat luar biasa ketika Rasulullah SAW hendak menyerukan, hendak mendakwahkan, itu diminta oleh Allah untuk bersabar. Artinya pasti akan ada ujian. Meskipun backingannya itu adalah Allah sekalipun, itu tetap akan ada ujian yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah diperingatkan untuk bersabar. Maka kita pun juga bisa mengambil pelajaran. Rasulullah saja, kekasih Allah saja, sandarannya, backingannya saja langsung Allah yang maha memiliki segalanya saja masih diberikan ujian yang sangat dahsyat, apalagi siapa diri kita. Kita ini hamba biasa, maka sudah pasti kita pun juga akan mendapatkan ujian. Maka kita juga harus lebih bersabar lagi. Dan padahal ujian kita itu tidak lebih dahsyat jika dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fada'a ahla baitihi, fada'a, beliau itu mengajak ahla baitihi, itu ahli bait, keluarganya terlebih dahulu. Jadi dalam berdakwah itu diutamakan siapa terlebih dahulu? Ring satunya dulu. Jadi kalau kita mengajak berbuat baik itu utamakan dulu, sebagaimana Rasulullah mengajak siapa? Keluarganya terlebih dahulu. Ini harus dikokohkan pondasinya terlebih dahulu. Wa may yasiqu bihi min asdiqaihi. Kemudian tetangganya dan sahabat-sahabat yang beliau sallallahu alaihi wasallam percayai. Alladzina ya'taqiduna sidqahu, dan mereka juga percaya kepada kebenaran beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ahli bait yang pertama kali didakwai oleh Rasulullah dan pertama kali yang termasuk awalul mukminin, orang-orang yang beriman kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala, golongan perempuan yang pertama. Siapa itu? Yakni istri beliau, yakni Sayyidah Khadijah. Beliau sudah sejatinya beriman sejak beliau itu sebelum menikah. Ketika beliau dikasih tahu oleh salah satu khadimatnya Khadijah, yakni Maisarah, yang pernah membersamai Rasulullah ketika berdagang ke negeri yang Masya Allah, ke negeri Yaman, ke negeri kemarin daerah Busra, itu sejatinya Maisarah selalu melaporkan kepada Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah sudah mulai muncul rasa iman sejak itu. Maka beliau ketika dapatkan informasi bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, maka beliaulah salah satu yang pertama kali langsung bersyahadat kepada Rasul, langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan juga asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua tadi disebutkan tetangga dan sahabat-sahabatnya. Siapa dari kalangan laki-laki yang pertama kali masuk Islam? Sinten Bapak Ibu? Sinten? Yang pertama kalau laki-laki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi makanya disebutkan tadi juga sahabatnya yang percaya dengan beliau dan juga sangat dipercaya oleh beliau yang diajak terlebih dahulu. Jadi yang pertama dari golongan laki-laki namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat karibnya Rasulullah.
Jadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, Abu Bakar ini adalah orang yang paling percaya dengan Rasulullah, karena Abu Bakar ini senantiasa melihat tidak pernah Rasulullah itu berdusta sekalipun. Jadi yang pertama kali langsung mengiyakan untuk memeluk agama Islam setelah istri Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Rasulullah nate ngendikan, pernah bersabda, aku belum pernah mengajak seseorang untuk masuk Islam melainkan masih menemui ganjalan kecuali Abu Bakar. Jadi kalau sahabat yang lain itu kalau disuruh oleh Rasulullah itu masih mikir-mikir dulu gitu. Tapi kalau namanya Abu Bakar itu langsung yes, langsung login, langsung syahadat. Makanya sampai-sampai nanti beliau kalau di dalam sirah nanti di masa Rasulullah Isra Mi'raj, beliau orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah. Makanya beliau punya gelar namanya As-Siddiq tadi, ya, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Ini golongan laki-laki yang pertama. Yang kedua adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah seorang hamba sahaya, seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Jadi ini masih anak-anak awalnya, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, diangkat menjadi anak angkat. Jadi namanya Zaid bin Harithah. Ini dari golongan anak-anak. Barulah setelah itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini juga sejarahnya beliau juga jadi anak angkatnya Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, Abu Thalib ini kan sebelumnya pernah menjadi orang tua asuhnya Rasulullah. Tapi gantian, ketika Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Khadijah, ada di tanah Arab itu musim paceklik. Ketika musim paceklik itu ada salah satu pamannya Rasulullah yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Ini salah satu pamannya Rasulullah menyeru kepada karib kerabatnya, sesungguhnya ini musim paceklik, sementara Abu Thalib itu anak-anaknya banyak, kondisi ekonominya sedang tidak membaik karena Rasulullah sudah tidak ikut menjadi anak asuhnya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib dulu jaya ketika masih menjadikan Rasulullah itu anak angkatnya, masih ngopeni Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah menikah, sudah merdeka, sudah tidak lagi di dalam satu atap dengan Abu Thalib mulai gonjang-ganjing ekonominya. Maka Abbas ini memberikan usulan, bagaimana jika anak-anaknya dari Abu Thalib itu kita jadikan anak asuh, anak angkat. Maka Abbas bin Abdul Muthalib mengangkat anaknya Abu Thalib yang bernama Ja'far bin Abu Thalib menjadi anak angkatnya beliau, anak angkatnya Abbas bin Abdul Muthalib. Sementara Rasulullah karena tadi juga mengiyakan, kalau begitu Ali saja itu menjadi anak angkatku. Jadi Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib setelah tadi Zaid bin Harithah, beliau juga yang bersyahadat. Saat itu usianya masih anak-anak, masih anak-anak menjelang usia balik. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib, maka Abu Bakar As-Siddiq ini terinspirasi dari Rasulullah. Maka beliau pun akhirnya juga mengajak kepada sahabat-sahabatnya, mengajak kepada kerabat-kerabatnya. Siapa yang berhasil pertama kali diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk bersyahadat? Ini yang pertama namanya adalah Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini termasuk juga bagian dari golongan-golongan yang pertama-pertama masuk Islam, memeluk Islam. Dan Masya Allah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2, apakah mereka mengira mereka tidak akan diuji setelah mereka mengatakan bahwa mereka itu beriman? Maka terbuktilah di sini semuanya. Para sahabat yang golongan pertama ini masuk Islam, memeluk Islam, itu ujiannya dahsyat sekali. Kalau Utsman bin Affan setelah beliau masuk Islam, itu langsung Masya Allah, itu ditangkap oleh pamannya sendiri yang bernama Hakam. Beliau tangannya ditaruh di belakang, diikat. Apakah kamu itu mau membelot dari agamanya orang tuamu, agamanya mbahmu, agamanya nenek moyangmu? Gitu. Kalau kamu tidak ingkar dengan Muhammad, maka ikatan ini tidak akan aku lepas. Masya Allah, ini ujian yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Sahabat Utsman bin Affan ini tetap kokoh teguh dengan pendiriannya. Jadi beliau senantiasa menjaga keimanannya. Ini sahabat Utsman bin Affan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq itu berhasil mengajak Utsman bin Affan, beliau mengajak yang bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sejatinya masih saudara dengan Rasulullah, masih ahli bait. Zubair bin Awam ini ibunya namanya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jadi Zubair bin Awam ini masih
cucunya Abdul Muthalib sebenarnya. Jadi Sofiyah binti Abdul Muthalib ini adiknya ayahnya Rasulullah. Jadi buliknya punya anak namanya Zubair bin Awam. Tapi ternyata juga tidak serta-merta mudah untuk memeluk agama Islam. Zubair bin Awam ini yang paling anak-anak lagi. Beliau belum balik. Kalau Ali bin Abi Thalib tadi sudah mulai balik. Tapi yang Zubair bin Awam ini lebih anak-anak lagi. Beliau kemudian juga ditangkap oleh pamannya. Beliau diikat, bahkan disekap pula. Kemudian setelah disekap itu dikasih asap di bawahnya. Sampai beliau yang nafasnya sampai terbatas sekali. Tapi ketika dipaksa untuk keluar dari memeluk agama Islam, maka beliau tetap dengan pendirian, dengan keimanannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kita lanjutkan. Da'ahum ila ibadillahi wahdah. Da'ahum, ya, Nabi SAW mengajak mereka ila ibadillahi wahdah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Warafati bin nasi, dan saling mengasihi sesama manusia, wal ittihadi, dan bersatu, watarkil harbi, dan meninggalkan perpecahan. Akan tetapi ya, ketika kita mendengar kisah-kisah tadi ya, Zubair bin Awam tadi ya sangat luar biasa. Ada pula golongan dari sahabat yang Masya Allah, ini membuktikan bahwa Rasulullah itu senantiasa mengajak tadi, saling mengasihi, tetap bersatu, meninggalkan perpecahan. Terbukti dari mana? Ketika ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau memeluk agama Islam, itu ibunya langsung, ujiannya langsung dari ibunya. Ibunya itu langsung tidak terima. Tidak terimanya bagaimana? Beliau bilang kepada anaknya, "Nah, kalau kamu masih kekeh menjaga agama Islam ini, saya tidak akan masuk rumah, tidak akan ya diatapi oleh atap rumah, biarkan saya kepanasan, biarkan saya kedinginan, saya tidak akan makan dan minum selama kamu tidak keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW." Masya Allah, ini ujian langsung dari ibu kandungnya, langsung dari orang tuanya. Maka disinilah bukti bahwa Rasulullah itu sejatinya tidak menjadikan perpecahan antara orang tua dengan anaknya. Maka turunlah firman Allah, Quran surah Al-Ankabut ayat 8. Ini khusus spesifik sejatinya turunnya setelah Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengadu kepada Rasulullah. Sampai 3 hari 3 malam ibunya itu tidak mau masuk rumah, tidak mau makan dan minum. Maka ketika beliau mengadu kepada Rasulullah, turunlah firman Allah, Al-Ankabut ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalinya kalian, lalu aku kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Insyaallah. Maka dari ayat ini menjadikan salah satu bahwa kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua meskipun beda akidah sekalipun. Tetap kita muliakan, tetap kita bahagiakan, kecuali satu hal, tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu mendurhakai ketaatan kita kepada Allah. Itu tidak boleh. Kita harus taat kepada orang tua, tapi kalau ternyata harus ya mendurhakai ketaatan kita kepada Allah, maka itu namanya bukan taat kepada orang tua. Jadi tetap kita taat sama orang tua, memuliakannya, membahagiakannya, tetap memberinya makan, tetap ya senantiasa mengajaknya tidak kepanasan, tidak kedinginan gitu ya. Akan tetapi ketika disuruh untuk keluar dari memeluk keyakinan, maka tidak perlu kita ikuti. Insyaallah. Wa qad bada'a bid-da'wati sirran. Waqad bada'a, Nabi SAW memulai bid'awati sirran, mengajak secara sembunyi-sembunyi. Jadi kenapa sih kok Rasulullah itu mengajak terlebih dahulu secara sembunyi-sembunyi? Jadi Rasulullah itu mengajak berdakwah secara sembunyi-sembunyi tadi itu kurang lebih masanya itu 3 tahun. Jadi usia Rasulullah ketika 40 sampai dengan 43 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menjumpai ada satu kejadian ketika Rasulullah SAW itu kaumnya sudah mulai banyak. Ya, ini dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Ketika ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika sahabat-sahabat Nabi SAW berkumpul pada satu tempat yang berjumlah adalah 38 orang, artinya sudah mulai banyak nih. Itu ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu terus ya merayu, membujuk kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ini sudah saatnya. Ayo kita terang-terangan. Ayo kita terang-terangan." Terus ini Abu Bakar As-Siddiq yang mengajaknya. Sampailah tiba masanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini tidak kuat lagi menahan. Dia akhirnya apa? Berdiri di atas mimbar, dia serukan dengan terang-terangan bahwa apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Beliau langsung ya dikeroyok oleh orang-orang Quraisy. Beliau langsung dipukulin. Bahkan dalam satu riwayat ada salah satu yang bernama Utbah bin Rabi'ah seperti MMA itu ya. Seperti ketika pertandingan di bawah. Utbah bin Rabi'ah itu duduk di atas perutnya, maka mukanya itu dipukuli terus oleh Utbah bin Rabi'ah sampai apa? Dalam riwayat tersebut disebutkan sampai hidungnya itu nggak bisa dibedakan mana itu hidung, mana itu wajah. Artinya apa? Sampai patah tuh hidung, sampai sudah masuk, sampai sudah luar biasa. Dan saat itu imbasnya bukan hanya kepada Abu Bakar saja, tapi kepada sahabat-sahabat lainnya yang sudah memeluk Islam juga akhirnya apa? Juga dipukulin, juga dikeroyok. Maka inilah mengapa Rasulullah di awal-awal itu untuk ya dakwah secara sir, secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu sampai nanti muncul perintah Allah untuk ini tiba waktunya untuk terang-terangan. Jadi Rasulullah itu bukan berarti khawatir dengan keselamatan beliau, tidak. Justru Rasulullah sejatinya kenapa dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara samar ini? Karena sejatinya itu beliau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga di dalam kitab Khulasatul Yakin ini juga disebutkan beliau sejatinya ada rasa kekhawatiran kepada umatnya ya, karena kalau nanti dari awal yang belum banyak saja sudah ada penolakan ya, bagaimana nanti ketika besar ya, jadi disebutkan di sini khaufan, ada rasa pula ya kekhawatiran min mufaja'atin nasi bi amrin, dari serangan, ancaman ya yang Masya Allah yang timbul karena lam ya'rifu, yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Makanya tadi terbukti bahwa dari Abu Bakar saja sudah ada serangan kepada kaum muslimin, maka bagaimana nanti kalau sudah benar-benar terang-terangan? Walam yasma'u bihi, dan belum pernah mereka dengar sama sekali sebelumnya ketika agama itu sungguh-sungguh diserukan. Dan sesaat setelah itu, Masya Allah ya, sebagai kisah penutup ini di pertemuan kita hari ini, sebelum nanti kita masuk di episode selanjutnya adalah episode ketika Rasulullah mulai dakwah terang-terangan. Ada salah satu dari kabilah Ghifar, dari Bani Ghifar itu kalau kita nyebutnya itu kalau di Indonesia itu kayak orang Badui, orang pedalaman. Namanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi, seorang penyeru agama Allah, beliau penasaran. Akhirnya beliau mengutus salah satu saudaranya untuk berangkat ke Mekah. Coba kamu cari tahu siapa sejatinya ya Nabi Muhammad itu, apa saja ajarannya. Nah, salah satu utusannya ini berangkat ke Mekah mencari tahu informasi. Dan ketika kembali kepada kaum Badui, kepada kaum pedalaman di sana, menyampaikan kepada Abu Dzar bahwa menyerukan ya agama tauhid, menyerukan bahwa Allah itu satu, menyerukan untuk senantiasa berbuat baik. Kemudian ya Masya Allah, menyampaikan firman-firman Allah yang diketahui oleh Abu Dzar itu bukanlah sebuah syair, karena Abu Dzar itu ahli dalam tata bahasa, fasih dalam syairnya. Maka ini bukan syair ini. Saking penasarannya Abu Dzar, ya sudah saya tak berangkat sendiri. Abu Dzar ini akhirnya membawa bekal secukupnya, dia berangkat ke kota Mekah. Tapi beliau sadar bahwa ketika masa-masa itu karena dakwahnya belum terang-terangan, keselamatannya pun juga belum bisa terjamin. Maka kalau ditanya sama orang-orang di sana, kamu hendak kemana? Kamu hendak ngapain? Beliau tidak menjawab satu kata pun. Tapi beliau senantiasa tujuannya hanya satu, ke Masjidil Haram, ke masjid. Ketika beliau berdiam di masjid ini selama beberapa hari, dijumpai oleh Ali bin Abi Thalib, diminta untuk menginap kepada beliau. Dan sebagaimana tradisinya orang Arab, itu menyambut tamu itu nggak boleh ditanya hajatnya apa kalau belum lebih dari 3 hari. Sampai setelah 3 hari barulah Ali bin Abi Thalib itu bertanya kepada Abu Dzar ini, kamu ini siapa dan hendak kemana, apa tujuanmu? Barulah beliau mengatakan beliau ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi beliau belum pernah siapa Rasulullah itu yang mana, sosoknya seperti apa belum tahu. Makanya beliau duduk terus di masjid setiap harinya berharap bisa bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya dengan
sandi yang sangat rahasia luar biasa. Ali bin Abi Thalib mengkode, kamu nanti ikuti jalanku. Kalau nanti ada sesuatu yang membahayakan, aku nanti akan pura-pura menuangkan air ke dalam gelasku. Jadi membawa kantong air ke gelasku. Maka kamu nanti berhati-hatilah. Tapi kalau nanti aman, kamu ikuti aku terus sampai nanti masuk ke dalam sebuah rumah. Ini maksudnya adalah rumah di mana Rasulullah SAW tinggali. Ini tempat untuk aman yang tidak dilihat oleh kaum Quraisy yang lainnya. Karena dakwahnya masih secara tertutup sekali. Maka selamatlah ya Ali bin Abi Thalib yang di depan dengan Abu Dar yang di belakang. Setelah masuk ke rumah, beliau kemudian bersyahadat kepada Rasulullah, berjumpa langsung dengan Rasulullah, dipesanin oleh Rasulullah, kembalilah kamu ke kaummu, ya, serukan kepada kaummu dan tunggu sampai datang nanti utusanku datang ke kaummu. Beliau langsung menyampaikan apa Abu Dar Al-Ghifari dari Rasulullah ini, saya siap, saya akan serukan secara terang-terangan. Jadi harusnya pesannya Rasulullah itu menyampaikan ke kaumnya. Tapi saking imannya saking kuat membara, gak kuatnya Abu Dar Al-Ghifari itu malah menuju Masjidil Haram. Beliau berdiri teriak sekuat-kuatnya, asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi akhirnya? Beliau Masya Allah dikepung, dikeroyok, dipukuli berkali-kali sampai beliau tersungkur. Ada salah satu yang menyelamatkan beliau, namanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ini masih pamannya Rasulullah. Beliau langsung apa? Istilahnya ketika ini sudah terungkup di bawah, dipukuli, Al-Abbas Abdul Muthalib ini langsung berada di atasnya, langsung menangkisnya di atasnya. Beliau menyampaikan, apakah kalian tidak tahu kaum Quraisy, beliau ini dari kabilah Al-Ghifar, bahwa sesungguhnya seluruh orang Quraisy itu ketika berdagang menuju Yaman pasti akan melewati jalan menuju kabilah Al-Ghifar. Maka jangan kau pukuli ya si fulan ini. Maka selamatlah untuk kali pertama. Tapi besoknya lagi sebelum pulang, Abu Dzar lagi-lagi ya ke Masjidil Haram, berdiri mengucapkan kalimat lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking yang membara imannya yang tak bisa terbendung lagi. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah-kisah para sahabat-sahabat yang Masya Allah, saking dahsyatnya kecintaan beliau, kuatnya keimanan beliau. Beliau tahu pasti nanti akan adanya rintangan, pasti akan ada ujian, tapi beliau tidak ada pernah rasa khauf, rasa khawatir, rasa ketakutan di belakangnya, karena beliau sadar bahwa di belakangnya selalu ada Allah bersamanya. Masya Allah. Dan semoga ini pula menjadikan diri kita semakin cinta kepada ya baginda Nabi Muhammad SAW, di mana perjuangannya beliau itu sangat luar biasa. Dan sampai dengan saat ini ajaran beliau bisa masuk ke kita, bisa di masjid-masjid kita, bisa kita pelajari. Ini adalah Masya Allah, nikmat yang sangat luar biasa. Karena proses jalannya ilmu itu sampai ke kita, itu dalam prosesnya jalannya sampai melewatin apa? Nyawa taruhannya, darah mengalir di mana-mana. Maka perjuangan itu jangan sampai kita sia-siakan. Dengan cara apa? Senantiasa kita maksimal dalam belajar dan menuntut ilmu, mempelajari ya Al-Quran dan juga menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Itu fase di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dakwah secara terang-terangan. Ketika beliau usia ya setelah dakwah secara sir itu 3 tahun, maka tibalah masanya dakwah secara terang-terangan, nanti juga diikuti dengan turunnya firman Allah yang baru untuk menyerukan bahwa ini sudah saatnya kita untuk dakwah secara terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kita terus ya belajar sirah baginda Nabi ini menjadikan diri kita nanti kelak juga senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ya insyaallah. Sekian dari kami. Ya, mohon izin jika ada satu hal yang belum tepat, itu murni dari kesalahan saya. Jika ada suatu hal yang benar ya hak, itu semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.